Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan yang tidak tercampuri dengan kesyirikan, karena nikmat iman ini adalah syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jemaah sekalian, kita duduk di sini untuk mempelajari ini tauhid, ini syirik, agar kita semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Ini harapan kita jamaah sekalian. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan. Jadi kata Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. Kata beliau, "Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatin illa quti'at." Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu mengalungkan sebuah kalung untuk mencegah penyakit pada binatang. Ya. Jadi seperti tali busur kemudian dikalungkan. Fungsinya untuk menjaga-jaga. Ya, mungkin binatang tersebut dia tidak kena penyakit, ya, atau tidak dicuri oleh orang. Ini juga sama maknanya. Ya. Jadi kalau fungsinya ke sana maka dilarang. Tapi kalau misalnya sapi misalnya dikasih garencong yang bunyi itu, yang bunyi karena dilepas di padang yang luas. Nah, ini tergantung tujuannya, apa maksudnya. Kalau dia kasih itu untuk mudah didapat, kalau dia jauh misalnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia berkeyakinan seperti yang ini, yang disabdakan, yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bagian dari kesyirikan. Kemudian talimah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Ya, ini namanya kecanduan. Ya, kecanduan. Ada orang mau keluar dari rumahnya, pas di tengah jalan lupa bawa krisnya. Badiknya lupa, waduh, tinggal. Bahaya ini. Tidak kebal jadinya. Dia kembali. Ya, kalau hilang benda ini, ketergantungan, dia tidak berani keluar lagi. Karena sandarannya hilang sudah. Nah, ini banyak terjadi dulu ya di kampung-kampung seperti itu. Kalau sudah hilang apa namanya itu ya? Kalau apanya? Apa? Laut? Pulau. Ya. Kalau hilang itu maka tidak pede dia keluar. Biasanya pakai jaket, kemudian jaketnya itu tebal ya, agar ada tempat untuk menyimpan itu. Kris-kris kecil. Oh, dia tidak berani keluar kalau hilang itu. Atau mungkin ketinggalan, dia kembali ke rumah cari itu. Nah, ini semuanya mas sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, ya, maka dia akan kecanduan. Ya. Kalau hilang dia menjadi lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang laki-laki yang menggunakan gelang. Kata Nabi, "Mahada, apa ini?" Kata dia, "Ini adalah penangkal." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau kamu mati dan benda itu masih ada di tanganmu, maaflah tak abada, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Berarti ini bagian dari kesyirikan jamaah sekalian. Jadi bentuknya banyak seperti tadi yang disebutkan, yang keris yang ditaruh di jaket, kemudian dia pede keluar. Kalau ada itu semua, maka ini bagian dari kesyirikan, tidak boleh digunakan. Apalagi di masyarakat jamaah? Apa? Mantra-mantra. Oh iya, mantra-mantra. Dan cuma dipahami oleh yang ini. Dia masuk ke jampi-jampi tadi. Apa tadi tuh? Ya. Dia masuk kepada jampi-jampi yang di ruqyah, ya, di ruqyah. Ya, mantra-mantra. Yang pahami cuma dia saja, yang lain tidak dipahami. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan syurutu, ya, wa qad ajma'a al-ulama ala jawazi ruqa' inda istima'i salasati syurutin. Para ulama sepakat dibolehkannya ruqyah kalau berkumpul 3 ini. Ya, yang pertama ayyakuna bi kalamillahi ta'ala aw bi asma'ihi wa aw sifatihi. Yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Jadi dengan Al-Qur'an. Yang kedua harus dengan bahasa Arab atau yang bisa dipahami. Ya, dia berdoakan misalnya semua diberikan kesembuhan. Mungkin itu jampi-jampi juga tapi bisa dipahami, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia cuma dia saja yang paham, yang di ruqyah tidak ngerti, ini ngomong apa ini? Kesana kemari, ya. Dan kadang ada juga jamaah sekalian, dia baca Al-Quran, tapi dicampur-campur. Ya, dicampur-campur dalam artian di antara Al-Quran, bacaan ayat, ada bacaan yang tidak dipahami sama sekali kecuali dia. Ini juga hati-hati, ya. Jadi bacaannya Al-Quran, tapi di sela-selanya dikasih jampi-jampi yang cuma dia yang mantra-mantra yang cuma dia yang pahami. Kemudian yang ketiga, jadi syarat ruqyah yang pertama harus dengan Al-Quran, ya, atau dengan nama-nama Allah atau dengan sifatnya. Yang kedua apa? Dengan berbahasa Arab atau yang bisa dipahami maknanya. Yang kedua. Yang ketiga, wa ayya'taqida anna ruqyata la tu'athir bi dzatiha. Harus yakin bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Tapi pengaruhnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini jamaah sekalian. Ya, dan ini ujian. Ya, ini ujian ketika seorang itu sakit, kemudian langsung diberatnya itu dokter sama obat. Kalau dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh, hati-hati. Ditakutkan dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya, dan ketergantungan kepada obat, ya, kepada dokter, ya, kepada makhluk, ya. Jadi yang ketiga ini wa ya'taqida anna ruqyata la tu'assir bi dzatiha. Dia meyakini bahwa ruqyah tidak bekerja memberikan pengaruh dengan sendirinya, ya. Tapi dengan pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ketiga, ya. Dan ini sama yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah. Ini sudah ditulis, ya, syarat ruqyah 3, ya. Ya, khalas. Selanjutnya hadis dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi radhiyallahu taala anhu. Jadi Ruwaifi adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bika." Ya, semoga umurmu panjang. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan faidahnya di sini jamaah sekalian, orang itu saling mendoakan, ya, semoga umurmu panjang, semoga Allah berkahi perdaganganmu. Dan ini jarang yang kita temukan di masyarakat. Ya, mungkin kita berjual beli misalnya atau bertemu dengan saudara kita, coba doakan kebaikan untuknya. Ya, saya perhatikan orang-orang Arab itu, kalau mereka ketemu, doanya panjang. Hampir-hampir doanya lebih panjang daripada percakapan yang mereka inginkan. Ya, semoga Allah jaga, semoga Allah panjangkan umurmu. Oh, banyak sekali doanya. Ya, kita cuma amin-amin saja. Amin, amin, amin. Ya. Baik, kata Nabi, la'allal hayata tatulu bika. Semoga umurmu panjang. Fa'akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu. Maka kabarkan kepada orang-orang bahwa siapa yang mengikat jenggotnya, dikuncir.
dikuncir ya. Atau dia memakai kalung dari tali busur panah ya, pakai kalung untuk jadikan jimat. Aw istanja biroji dabatin aw admin, atau dia beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bari'un minhu, berlepas diri darinya. Jadi ada berapa di sini? Yang pertama dia menguncir jenggotnya, ini yang pertama. Yang kedua ya memakai kalung, ya artinya dia memakai kalung untuk menolak mudorot. Ya. Yang ketiga bersuci dengan kotoran sama apa? Kotoran sama tulang. Kotoran dan tulang. Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bari'un minhu, berlepas diri darinya. Ya. Jadi orang yang kata Syekh Utsaimin aqada lihiyatahu, kata beliau, hadza yadullu ala al-iftikhar wal 'azamah. Ini menunjukkan kesombongan. Jadi orang kalau kuncir begini menunjukkan dia itu sombong. Kemudian wa annahu sayyidun fi qaumihi, juga menunjukkan kalau dia itu pemimpin di kaumnya. Ya, ini pertama ya, penafsiran yang pertama. Jadi kalau dia kuncir seperti itu, kalau di Jazirah Arab menunjukkan dia adalah pemimpin kaum. Ya, dan dia juga orang yang sombong. Kemudian asani, yang kedua, al-khawfu minal aini. Maksudnya adalah dia takut dari ain, dari pandangan mata hasad. Di annaha idza kanat hasanah wa jamilah tuma aqadat asbahat qabihah. Karena kalau misalnya dia tidak dia tidak kuncir begini, dia bagus kelihatan. Jadi orang Arab itu kalau dia tidak kuncir, dia bagus kelihatan. Nah, kalau ada orang pandang dia dengan pandangan mata hasad, maka dia hindari itu. Maka dia kuncir sehingga menjadi tidak bagus, jelek. Sehingga beliau mengatakan asbahat qabihatan, maka yang tadinya jenggotnya bagus kemudian menjadi jelek. Sehingga dia orang tidak memandang dia dengan pandangan yang takjub. Paham maksudnya? Ya. Jadi dua penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Baik. Jadi yang pertama tadi menguncir jenggot, kemudian yang kedua ya memakai kalung ya, ditaruh mungkin di binatang atau kepada anak-anak kecil ya sebagai wiqayah, sebagai pelindung. Kemudian yang ketiga beristinja dengan kotoran dan tulang. Ya kata Nabi SAW, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Kenapa tidak boleh beristinja dengan kotoran dan tulang? Karena apa? Jadi ada namanya istinja, ada namanya istijmar. Istinja itu lebih umum daripada istijmar. Istinja bisa menggunakan air, bisa juga dengan selain air. Itu namanya istinja. Ya, istijmar dia menggunakan selain air. Dia menggunakan selain air. Misalnya antum masuk ke hutan, tidak ada air, maka boleh menggunakan apa? Ya batu boleh, daun boleh. Ya, jadi daun boleh, batu boleh, tapi ini jangan sampai yang bikin gatal. Iya, ada itu yang gatal, itu dewa itu gatal itu. Ya, ya. Jadi bisa ketika antum sudah pipis, kemudian tidak ada, bisa beristinja dengan batu atau dengan daun. Dan dia minimal 3 dan harus ganjil. Jadi 3, bisa 3, kalau misalnya masih kurang ditambah berapa? 5, masih kurang 7 dan seterusnya. Pokoknya secukupnya ya. Artinya kalau misalnya masih kurang maka bisa ditambahkan. Ini namanya istijmar. Ya, istijmar. Istijmar itu bersuci tanpa menggunakan air. Sama juga dengan kalau kita di pesawat. Ya, di pesawat itu susah untuk air sedikit ya, susah untuk bersuci dengan air. Karena ada tisu ya. Boleh bersuci dengan tisu. Apakah setelah selesai buang air kecil atau selesai buang air besar, boleh pakai tisu. Tapi minimal berapa tadi? Ya minimal 3, ya jangan kurang dari 3. Kalau masih kurang, tambahkan lagi sebanyak-banyaknya, yang penting ganjil. Ya, yang penting ganjil.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kenapa tidak boleh kotoran, ya, jadi kotoran itu jamaah sekalian, apa namanya, seperti kotoran sapi misalnya, ya, kotoran ayam yang sudah kering, ya, yang sudah kering, jangan yang masih lembek, yang sudah kering. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua benda ini adalah makanannya saudara kalian, yaitu siapa? Ya, jin. Makanannya jin. Jadi kotoran dan tulang makanannya siapa? Jin. Ya. Jadi tidak boleh ya, dengan menggunakan kotoran apapun itu, apalagi yang najis. Yang najis tidak bisa mengangkat yang najis. Ya. Kalau misalnya kotoran ini dia suci, ya, kotoran sapi, kotoran kambing dia suci, tapi tidak bisa dipakai untuk istinja. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Baik, faidah. Yang pertama, mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Kebaikan kepada saudara sesama muslim. Sesama muslim. Ini faidah yang pertama ya mas sekalian, ya. Jadi kalau ketemu dengan saudara kita, atau mungkin kita beli dagangannya, misalnya di pasar, ya, kita doakan. Ya mungkin kita tidak bisa bantu semuanya untuk membeli dagangannya, ya, tapi kita doakan semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan urusannya dan seterusnya. Didoakan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, makna dari mengikat jenggot ada dua. Makna mengikat jenggot ada dua. Makna mengikat jenggot ada dua. Yang pertama, melambangkan kesombongan. Yang kedua, menghindari penyakit ain. Ya. Makna mengikat jenggot ada dua. Yang pertama, menghindari lambang kesombongan. Kemudian yang kedua, menghindari penyakit ain. Ya, kemudian yang ketiga, ya, memakai kalung dari tali busur panah bersifat umum. Memakai kalung dari busur panah bersifat umum. Ya, bersifat umum. Jadi bukan cuma dari busur panah saja, apa saja yang diyakini kalau itu sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit atau mara bahaya, ya, maka dia terjatuh kepada larangan. Jadi dia sifatnya umum dan tidak cuma digantung kepada hewan saja, digantung kepada hewan, kepada manusia juga sama. Ditaruh di leher, ditaruh di tangan, di kaki juga sama. Kalau tujuannya untuk itu, maka dia terjatuh kepada hal yang diharamkan, dilarang. Kemudian dilarang beristinja dengan tulang dan kotoran, karena keduanya ini adalah makanannya siapa? Ya, makanannya jin. Ya. Jadi fa inna Muhammadan bari'un minhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Ya. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah. Ya, jadi berlepas diri sama juga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Kata beliau, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang maka bukan dari golonganku. Ya, hanya dia kurangi timbangan, ya. Atau dia menjual misalnya bensin, kemudian dia bilang 1 liter padahal kurang dari 1 liter. Dia mengatakan 1 liter 10.000, tapi kurang dari 1 liter. Ya. Maka ini juga curang namanya. Ya. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, maka bukan dari golonganku. Nabi SAW pernah membeli makanan, kemudian makanan tersebut dimasukkan tangan beliau ke dalamnya. Ternyata di bawahnya basah, jadi di atasnya kering,
di bawahnya basah. Kata Nabi SAW, kenapa ini? Ya, kenapa di bawahnya basah? Kata laki-laki yang menjual, tadi kena hujan, makanya saya taruh di bawah. Kata Nabi SAW, kenapa tidak taruh di atas? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, maka bukan dari golonganku. Sehingga orang ketika berjual beli harus jujur ya, harus terbuka, harus jujur. Ya, karena itu bentuk dari keberkahan. Kata Nabi SAW, fa in sadaqah, kalau keduanya penjual dan pembeli itu jujur, maka burika fi bai'ihima, akan diberkahi pada jual beli mereka. Baik, kemudian jamaah sekalian, terkait masalah faidah memotong tamimah. Waqi meriwayatkan bahwa Sa'id ibn Zubair radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan budak. Siapa yang memotong jimat dari seseorang, maka tindakannya sama dengan memerdekakan seorang budak. Jamaah sekalian, ini bukan hadis, tapi ini perkataan dari Sa'id ibn Zubair radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau, siapa yang memotong jimat ya dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Kata Syekh Utsaimin, wajhul musyabaha baina qat'i tamimati wa 'itqi raqabah. Persamaan antara memotong tamimah, memotong jimat dengan memerdekakan budak. Annahu idza qata'at tamimata min insanin, karena seseorang ketika memotong jimat dari seseorang, ya, faka'annahu a'taqahu minasyirki, maka seakan-akan dia sudah membebaskannya dari kesyirikan, ya. Dan kesyirikan ini jamaah sekalian yang menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi seseorang ketika memotong jimat dari orang lain yang memakai jimat, maka dia sudah membebaskannya dari kesyirikan. Dan kesyirikan inilah yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Bagus ya. Kata beliau, walakin yaqtuha billati hiya ahsan. Jadi kalau misalnya antum lihat ada orang pakai jimat, ya, antum sampaikan secara baik-baik, ya, bisa dipotong dah itu. Jangan langsung potong ya. Antum bawa gunting langsung potong, jangan. Tapi sampaikan, Nabi melarang demikian. Kata Nabi, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat maka dia telah berbuat syirik. Kata beliau, sampaikan dengan cara yang ahsan. Ya ahsan, dengan cara yang baik. Li'anna al-'urfa yu'addi ilal musyahanati wasyiqaq. Karena kalau dikeras, tidak boleh itu. Ini haram, ini syirik. Kata beliau, akan terjadi perkelahian dan percekcokan. Ya. Subhanallah, ini metodenya beliau bagus ya. Dan ini kadang dilupakan oleh para dai. Terlalu semangat sehingga ya memang mungkin salah ya, orang dia tidak tahu hukumnya. Ya. Sehingga dia keliru, tapi cara kita dalam mendakwai umat itu harus dengan ihsan. Syekh Abdul Razak, subhanallah ya, beliau memberikan metode yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, kalau ada orang melanggar, antum kasih tahu ke dia begini, saya itu sangat sayang kepadamu. Ini tidak boleh. Ini metode jamaah sekalian. Jadi bedakan ya, ini cara pertama. Saya sangat sayang kepadamu. Kita ini sama-sama selamat di hadapan Allah. Ya, ini tidak boleh, ini haram hukum. Dengan kita mengatakan yang kedua ini haram, ini neraka. Ini haram, ini neraka. Mana kira-kira yang diterima? Pertama atau kedua? Yang pertama, dengan cara yang baik. Orang ketika didakwai seperti itu, caranya lembut ya, caranya menggugah hati. Ya, sehingga
metode dalam berdakwah ini penting jemaah sekalian. Jangan disepelekan ya. Karena ini sangat menentukan seseorang bisa diterima dakwahnya di tengah umat atau tidak dari cara penyampaiannya. Jadi kata beliau, walakin yaqta'uha billati hiya ahsan, dia mengambil jimat tersebut dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir dari Waqi meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata, mereka para sahabat membenci segala jenis tamimah baik dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga di sini jamaah sekalian, para ulama berselisih apakah boleh menggunakan jimat yang terbuat dari Al-Qur'an, ya, yang dari Al-Qur'an. Bolehkah menggunakan jimat tersebut? Kata Ibrahim An-Nakha'i, kanu yakrahuna at-tamaima kulluha ya minal Qur'ani wa ghairil Qur'ani. Semua sahabat Nabi ya dari kalangan Ibnu Mas'ud, maksudnya ya tidak menyukai jimat dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. Sekali lagi ini perselisihan terkait masalah bolehkah menggunakan jimat menggunakan Al-Qur'an. Tapi kata Syekh Utsaimin, pendapat yang kuat di dalam masalah ini adalah dihindari. Ya, dihindari. Ada orang biasanya tulis ayat Al-Quran ya, tulis di kertas dengan tulisan begini. Tulisan apa biasanya? Dengan tulisan ya. Nah, apa ini? Oh, ada kurang ya. Ada ya-nya di sini. Ya. Apa ini? Ya. Kenapa dia pakai? Ini pernah saya jumpai ya. Orang keluarkan dari sakunya tulisannya ini. Kata dia, antum tokif mirda. Dia ya saya tahu. Surat apa itu? Surat apa? Ada dalam surat Al-Kahfi ya. Ini anjingnya siapa? Ashabul Kahfi, yang menjaga Ashabul Kahfi, kan begitu. Kata dia, saya gunakan ini agar saya juga terjaga. Jadi dia gunakan sebagai jimat, ya, sebagai jimat. Ada juga yang tulis pertengahan Al-Quran, apa itu bacanya? Ya, itu dia. Apa? Wal yatalattaf, ya. Ya, seorang itu tengahnya Al-Quran ya. Itu tengahnya Al-Quran. Tapi wallahu alam jamaah sekalian, kata beliau Syekh Utsaimin, ini khilaf di antara para ulama ya. Apakah dibolehkan atau tidak? Pendapat yang kuat mengatakan tidak. Ya. Tidak boleh meskipun itu Al-Qur'an, karena ditakutkan seseorang nanti akan ketergantungan kepada benda tersebut. Tadi kalau misalnya tinggal ini kertasnya, oh dia tidak berani keluar. Ya. Atau mungkin terbakar atau mungkin hilang, maka dia menjadi orang yang lemah. Ya. Kata Nabi SAW, tinggalkan benda tersebut, ya, tidak menambahmu kecuali kelemahan. Ya, kecuali kelemahan. Sehingga yang seperti ini dihindari. Meskipun itu Al-Quran. Mungkin dia bawa surat Al-Ikhlas, taruh di kantongnya. Atau dia bungkus, kemudian ditaruh di lehernya, dikalungkan. Ini semuanya dihindari jamaah sekalian. Ini yang lebih selamat. Ya, ini yang lebih selamat. Ya, jadi kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, anna tamaimata idza kana minal Qur'ani faqad ikhtalafa ulama. Ya, jadi kalau jimat itu terbuat dari Al-Qur'an, ya, maka para ulama berselisih. Hal hiya min dzalika am la? Apakah itu bagian dari kesyirikan atau tidak? Tapi kata Syekh Utsaimin, lebih baik ditinggalkan. Orang betul-betul menyandarkan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal jamaah sekalian, dalam segala hal dari sisi kehidupan kita, mencari rezeki, ya, mencari pekerjaan, itu sandarkan semuanya kepada Allah. Kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi dia. Ya. Dengan takwa, dengan tawakal kepada Allah, ini semua bagian dari ketauhidan kepadanya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.
Baik ikhwatal iman, mungkin yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, sekali lagi dihindari hal-hal yang berbau kesyirikan, apakah itu jimat ya atau ruqyah yang tidak syar'i. Ingat ya, ruqyah ada dua, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan ruqyah di sini tidak syar'i. Tapi kata Syekh Utsaimin fihi nadhar, ya. Jadi lembut sekali perkataan. Kata beliau fihi nadhar, perlu ditinjau ulang lagi. Jadi fihi nadhar itu bahasa Arab yang sangat santun sekali. Sama dengan apa namanya? Terserah kamu. Bahasa Arabnya apa? Terserah kamu, bahasa Arabnya apa? Ya, masyita. Di atasnya ada yang lebih lembut lagi, yaitu ala rohatika. Ya, ala rohatika. Jadi kata beliau fihi nadhar. Kalau orang mengatakan semua ruqyah itu tidak syar'i, maka fihi nadhar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meruqyah. Kemudian Nabi juga sama-sama pernah diruqyah. Hanya saja la yastarqi. Kata beliau, Nabi tidak pernah meminta untuk diruqyah. Paham di sini ya? Jadi beliau meruqyah dirinya sendiri. Beliau juga pernah bacakan ayat Al-Quran kepada orang lain. Beliau juga pernah dibacakan ayat Al-Quran. Tapi kata beliau, rahimahullah ta'ala, walakinnahu la yastarqi. Nabi SAW tidak pernah meminta untuk diruqyah. Karena hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang pertama siapa? Orang yang tidak meminta diruqyah. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun. Tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, kemudian tidak bertatoyur, ya ada apa namanya itu? Cicak jatuh di kepalanya, kemudian dia bilang, aduh sial sudah. Ya, ada kupu-kupu datang ke rumahnya, kemudian dia bilang ada tamu. Ya, gatal tangannya, kemudian dia mengatakan apa? Ya, mau dapat uang. Ini semuanya tatoyur. Kata Nabi, kalau dia tidak bertatoyur seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.